Siapa di sini yang ngerasa hidupnya kurang lengkap tanpa gorengan? Sore-sore makan bakwan, pisang goreng, atau mendoan anget? Rasanya udah mendarah daging ya buat lidah kita. Tapi, sebagai dokter yang ngebahas longevity, alias ilmu gimana caranya kita awet muda dan sehat sampai tua, saya harus jujur di awal video ini. Gorengan itu nggak akan pernah jadi makanan sehat. Saya nggak bakal bohong bilang ada cara bikin gorengan jadi 100% aman. Proses deep frying itu pada dasarnya bikin ledakan radikal bebas dan ngasilin racun bernama AGEs atau Advanced Glycation End Products. Racun inilah yang bikin sel kita cepat tua dan pembuluh darah kita karatan. Tapi, saya tahu kita ini manusia biasa. Kalau kamu memang lagi kepingin banget makan gorengan, di video ini kita bakal bahas strategi damage control. Kita bakal hack gorengan pakai science biar kita tetap bisa nikmatin hidup tanpa ngancurin masa depan kesehatan kita. Langkah pertama dan paling penting, perhatikan minyaknya. Selama ini kita sering ketipu sama mitos titik asap atau smoke point yang tinggi. Padahal, sains modern membuktikan kalau yang lebih penting itu stabilitas oksidatif, alias seberapa kuat minyak itu tahan panas sebelum pecah jadi racun. Minyak biji-bijian kayak minyak kedelai, jagung, atau kanola itu ibarat kamu pakai kaos katun tipis buat masuk ke medan perang. Kena panas dikit aja, struktur kimianya langsung hancur dan berubah jadi senyawa aldehid atau racun jahat yang merusak sel. Terus, mending pakai apa? Buat longevity, juara pertamanya justru extra virgin olive oil atau EVO, atau minyak alpukat. Loh, bukannya EVO nggak boleh buat goreng? Itu mitos lama. Secara sains, EVO punya struktur kimia yang mirip baju zirah tebal. Dia sangat stabil karena tinggi lemak tak jenuh tunggal dan kaya antioksidan. Kalau kamu butuh suhu ekstra panas buat deep frying, pakai minyak kelapa atau minyak sawit sekalian. Jauh lebih mending, karena lemak jenuhnya kuat banget buat nahan gempuran panas. Lanjut ke cara menggorengnya. Dok, kalau saya goreng pisang 2 kloter di wajan yang sama, minyaknya langsung jadi jelantah nggak? Jawabannya, belum. Minyak jelantah yang paling beracun itu, kalau minyaknya udah dingin, ditinggal semalaman, terus dipanasin lagi besoknya. Itu ibarat ngasih racun dosis tinggi ke badan kamu. Kalau kamu goreng berurutan di sesi yang sama, minyaknya masih lumayan aman. Tapi, ada syarat mutlaknya. Di jeda antara kloter pertama dan yang kedua, kamu wajib menyaring remahan tepung yang item-item di wajan. Remahan gosong itu ibarat bom waktu karbon yang penuh racun AGEs. Kalau nggak disaring, dia bakal langsung ngeracunin sisa minyak kamu. Nah, ini fakta yang mungkin bikin kamu kaget. Mending makan gorengan pas masih panas, baru diangkat, atau pas udah dingin berjam-jam di meja? Secara sains longevity, makan pas masih panas ternyata lebih mendingan. Bayangin gorengan itu kayak spons cuci piring. Waktu baru diangkat dari wajan, masih ada uap panas dari dalam makanan yang niup dan dorong minyak keluar. Jadi, minyaknya cuma nempel di luar aja. Bisa gampang kita tepuk-tepuk pakai tisu. Tapi, begitu gorengan itu dingin, uap panasnya hilang, dan terjadi efek vakum. Minyak yang tadinya di luar, malah kesedot masuk ke dalam tepungnya. Selain itu, selama didiemin di meja berjam-jam, kena udara terbuka, minyak di gorengan itu terus membusuk atau teroksidasi. Memang sih, kalau kentang atau pisang goreng didinginin, bakal ngebentuk sedikit pati resisten yang ramah buat gula darah. Tapi, benefit kecil ini nggak sebanding sama tumpukan minyak teroksidasi yang akhirnya masuk ke badan kamu. Jadi, makan pas mateng dan tiriskan maksimal. Gimana dengan air fryer? Air fryer emang jago banget motong kalori minyak sampai 70%. Tapi dia bukan malaikat tanpa dosa. Alat ini ibarat ruangan sauna kering bersuhu ekstrim. Lingkungan yang kering dan super panas ini justru mempercepat banget terbentuknya racun AGEs di permukaan makanan.
Belum lagi kalau kamu manasin daging di air fryer. Oksigen yang muter kenceng bakal bikin kolesterol dari daging teroksidasi jadi racun COPS atau Cholesterol Oxidation Products yang jahat banget buat pembuluh darah jantung. Saran saya, pakai air fryer, jangan sampai makanannya berubah jadi coklat tua ya. Cukup sampai kuning keemasan aja. Terakhir, kalau gorengannya udah siap masuk mulut, pasang tameng dulu. Pakai trik food sequencing atau urutan makan. Makanlah serat dari sayuran hijau dan protein sebelum kamu gigit gorengannya. Serat sayur itu bakal bikin semacam jaring pelindung di lambung. Jadi, gula dari tepung gorengan gak langsung meledak ke darah kamu. Walaupun urutan ini gak bisa mencegah masuknya lemak teroksidasi, setidaknya kamu memblokir kerusakan metabolik dari sisi glikemiknya. Sekalian, bilas gorengan kamu pakai minuman tinggi antioksidan kayak teh hijau tawar. Ini ngebantu banget netralisir radikal bebas langsung di dalam perut kamu sebelum dia masuk ke aliran darah. Kesimpulannya teman-teman, longevity itu bukan soal hidup sempurna tanpa dosa makanan, tapi soal bikin pilihan yang lebih cerdas dan meminimalkan damage. Kalau mau makan gorengan, pilih minyak yang stabil, saring remahannya, makan pas masih hangat, dan jangan lupa tameng sayuran dan proteinnya. Kalau kamu ngerasa obrolan sains hari ini bermanfaat, boleh banget klik like, subscribe, dan share video ini ke grup WhatsApp keluarga kamu yang hobi banget nyemil gorengan. Saya Dr. Indra Gunawan, sampai jumpa di video selanjutnya.